Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Budi, kira-kira komponen apa saja yang bisa dikurangi, bahkan bisa lebih dari 10% penurunan harga tiket pesawat kita? Ya, dari sisi kacamata persaingan usaha atau KPPU dalam hal ini ya, komponen yang jelas untuk penyebab mahalnya tiket pesawat itu yang pertama adalah aftur ya. Aftur itu ada dua. Kebijakan perolehannya atau nilai afturnya sendiri, kemudian yang kedua distribusinya, ya distribusinya. Yang faktor yang lain adalah adanya tadi sudah disampaikan di Rut Garuda Pak Irfan, ada komponen pajak ya, beberapa komponen yang bisa bertubi-tubi dari sisi pengenaan itu yang jelas-jelas menambah kos dari biaya pesawat, biaya tiket pesawat. Ya. Nah, saya sampaikan dari sisi aftur, ya, kebijakan ini ada di Permen SDM, ya, Peraturan Menteri SDM nomor 19 tahun 2017, dan kami sudah bersurat kepada Menko Marves tanggal 29 Januari tahun ini, sudah cukup lama, dan kebetulan juga KPPU kan masuk Satgas penurunan harga tiket pesawat. Nah, ini kami menghimbau kepada pemerintah masukan-masukan dari KPPU yang terutama terkait perolehan aftur, di mana ada konstanta Rp3.581 per liter, yang tadi di dalamnya ada unsur-unsur pajak ekspor, iuran PPh migas, komponen yang mengambil yang paling jauh dan paling mahal, itu untuk segera dilakukan evaluasi. Kami sudah bersurat. Nah, ini tindak lanjutnya memang sampai saat ini belum terlihat. Itu yang pertanyaan Mbak Putri tadi, kalau ini dilakukan, insya Allah bisa direalisasi tiket itu turun. Ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya sudah disampaikan ya? Sudah pernah, tapi bahkan belum memberikan. Belum. Bahkan pada saat awal tahun ya itu tadi 29 Januari 2024 kita sudah memberikan. Ada dua saran dari KPPU waktu itu. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap komponen pembentuk harga aftur, terutama mencermati angka konstanta yang Rp3.581 per liter. Kemudian yang kedua, pendistribusiannya. Ini tercantum dalam peraturan PPh migas nomor 13 tahun 2028, terutama di pasal 7 dan pasal 8. Diberikan kesempatan untuk swasta melakukan distribusi aftur, namun ada beberapa hal yang harus melakukan kerjasama dengan pihak pengelola yang sudah berpengalaman. Jadi sebetulnya masih diberikan wewenangnya untuk pihak swasta menjual aftur, tapi tetap harus di bawah. Harus bekerja sama. Oke. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, kami ingin dalam hal ini pemerintah concern, karena ini sangat diharapkan masyarakat. Pada saat kami menyebarkan flyer ini untuk malam ini, acara malam ini, teman-teman sudah bertanya, kapan Mas Budi tiketnya bisa turun? Saya bilang, nanti kan kami sampaikan agar pemerintah dalam hal ini yang membidangi terkait dengan komponen penyebab mahalnya tiket itu untuk segera melakukan tindak lanjut yang disarankan oleh KPPU. Kalau misalnya saran-saran dari KPPU dilaksanakan oleh pemerintah begitu, berapa persen penurunan harga tiket pesawat domestik yang bisa ditekan? Ya, secara persentase mungkin kita ambil contoh aja, karena aftur itu 40% dah dari operasional pesawat ya. Jadi kalau afturnya turun katakanlah menjadi sekarang sekitar 15-16 ribu, kalau turun 6 ribu berarti kan sudah berapa itu, 6 ribu dari 14 ribu atau 15 ribu sudah berapa itu, 2/berapa, sepertiga lebih ya, sepertiga. Nah, sepertiga dari 40%
komponen aftur tadi, berarti kan sudah sekitar 30% mungkin bisa turun ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi lumayan signifikan. Lumayan signifikan ya 30%. Mungkin boleh langsung kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin Anda setuju tidak kalau misalnya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi aftur kemudian harga bisa ditekan. Ini penurunan harga tiket pesawat ini bisa sampai 30%. Mungkin angka 30% terlalu bombastis ya, karena tadi sepertiga dari 40% menurut Pak Budi. Tapi prinsipnya begini, kita nggak mau ngurusin dapur orang karena kita kan sesama perusahaan ya. Jadi kita nggak mau ngurus dapur orang. Yang kedua, Pertamina ini adalah salah satu perusahaan yang gila-gilaan membela Garuda selama proses COVID, di mana kita tetap bisa terbang, melayani para penumpang pada waktu banyak maskapai yang hari ini menjual harga murah itu memutuskan tidak terbang gitu kan. Nah, terkait dengan itu artinya kalau harga aftur memang akhirnya bisa diturunkan, tentu saja asumsi penentuan TBA itu harus kita lihat kembali gitu ya. Jadi kami sih setuju aja karena ini kan bagian dari komponen yang kita hargai, yang kita terima. Memang banyak diskusi terkait dengan apakah mungkin diperbolehkan bagaimana kalau kemudian swasta ikut melakukan distribusi aftur. Saya pikir ini bukan sesuatu yang perlu kita ributkan ya. Artinya menurut saya sih monggo-monggo aja buat kami di Garuda ini, silakan aja. Tapi to be fair untuk Pertamina yang sudah membangun investasi khususnya di daerah-daerah terpencil yang memungkinkan penerbangan bisa terjadi, tentu saja mereka yang mau berbisnis di penyediaan aftur, to be fair, juga jangan hanya di daerah-daerah yang ramai seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, tetapi juga punya aftur di daerah-daerah seperti Ternate dan yang lain-lainnya, sehingga memungkinkan kita untuk tetap fleksibel melakukan penerbangan. Kan agak repot juga bahwa kemudian kalau kita terbang ke daerah tersebut mengharuskan membawa aftur untuk kembali lagi ke Jakarta misalnya. Demikian. Baik, saya mau ke Mas Geri. Mas Geri sendiri setuju nggak kalau misalnya ada wacana soal pihak swasta kemudian bisa juga menjual aftur agar harganya ini kompetitif begitu, agar tidak terkesan memonopoli lah ibaratnya gitu. Mas Geri sendiri sepakat tidak? Ya, kalau untuk lebih banyak supplier tentu kita welcome. Tapi kembali lagi seperti yang Pak Irfan bilang, gitu. Penyedia bahan bakar harus bikin tangki di bandaranya. Oke, bikin tangki di bandaranya, siapa yang bayarin? Kedua, dipungut sewa tidak? Sewa lahan tidak? Lalu distribusinya, apakah harus pakai pipa atau bisa pakai mobil tangki? Kalau pakai di bandar itu mengharuskan pakai pipa, masa ada 5 provider bikin 5 jaringan pipa di bandara? Ambruk itu eventnya gitu. Okay. Nah, bisa, tetapi banyak peraturan baik di SDM maupun di perhubungan yang harus diubah untuk bisa memungkinkan itu menjadi sesuatu yang sustainable. Dan saya juga setuju banget dengan yang Pak Irfan bilang, di mana jangan cuma dikasih bandara besar aja. So kalau suggestion saya adalah dipaketin satu bundle. Satu bandara besar harus dibandel dengan satu bandara kecil agar fair. Karena jangan sampai Pertamina nanti akhirnya kesingkir dari bandara besar, dia cuma dapat bandara kecil yang high cost. Nanti malah harganya jomplang lebih parah lagi di daerah terpencil, nanti jadi polemik lagi nantinya. Jadi kita harus memikirkan secara seksama dan kita mengantisipasikan dampaknya apa. Memang on the surface menarik sekali gitu, oke kita buka aja gitu. Tapi kita lihat sekarang, yang nggak usah aftur gitu, bensin mobil aja diperbolehkan swasta jual. Tapi apa boleh jual lebih murah daripada Pertamina? Ini bandara kecil itu maksudnya apa? Pergerakan pesawatnya sedikit? Ya, pergerakan pesawatnya sedikit atau menuju ke sana yang susah. Ya. Apalagi di Indonesia Timur, Indonesia itu negara gede banget loh, gitu. Bukan hanya gede banget loh gitu. Tapi kan biasanya kalau pergerakan pesawat kecil di daerah-daerah kecil itu biasanya harga tiketnya lebih mahal. Memang, tapi mau dibikin jadi seberapa mahal lagi gitu. Sekarang gini, kemarin saya baru diskusi dengan, saya kemarin baru habis dari acara di ITB dengan Kemenhub, dan waktu saya riset buat acara itu, saya temukan ada satu bandara, ada satu airline yang mainnya di Perintis dengan harga aftur yang mahal, dengan supply chain problem di dunia mengenai spare parts, belum lagi masalah impor spare parts dan lain-lain.
Sekarang dia hanya memproduksi 45% dibanding sebelum pandemi. Bisa bayangkan nggak dampaknya di mereka-mereka di daerah. Kita di sini yang di kota besar di Jakarta, di Jawa, Bali gampang gitu. Oh ya, saya mau healing ke Bali kok mahal ya gitu. Mereka bilang saya mau ke dokter aja nggak bisa karena pesawatnya nggak ada sekarang gitu. Kita harus mikirin semuanya. Kita Indonesia itu nggak cuma Jawa, Bali aja gitu. Oke, baik. Nah, ini kan juga pastinya orang-orang naik pesawat kemana sih? Pasti liburan lah ya. Nggak jauh-jauh ya Mas Iwan ya, pasti kita liburan ya. Nah jadi kalau orang-orang pada enggak naik pesawat karena harga tiketnya mahal, ini kan juga pasti berdampak kepada pariwisata kita. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.